pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Selamat pagi bagi kita semua. Mari bersyukur untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan yang telah diberikannya kepada kita. Hari yang baru kita terima dalam sukacita. Dan sebelum kita memulai aktivitas satu hari ini, mari kita berserah kepada tuntunan firman-Nya, dan kita akan mendengarkan siraman rohani pagi di pagi hari ini melalui channel YouTube HKBP Setia Negara. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang telah kami terima di pagi hari ini. Kami berserah kepadamu, tuntun, bimbing, dan kendalikan hidup kami. Dan biarlah kiranya firman-Mu menjadi pelita dan tongkat dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu dalam Yesus Kristus. Amin. Siraman rohani di pagi ini dari kitab 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tuhan menguatkan hatimu. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati atau liver adalah organ vital terbesar dalam tubuh yang menjalankan lebih dari 500 fungsi penting. Fungsi utamanya meliputi metabolisme nutrisi, detoksifikasi racun, produksi cairan empedu untuk pencernaan, dan penyimpanan energi serta vitamin. Sehingga harus tetap menjaga kesehatan liver dan hati kita. Demikian juga dalam firman Tuhan, hati melukiskan pusat kehidupan manusia yang mencakup emosi, pikiran, kehendak, dan moral. Dalam firman Tuhan dikatakan agar menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Hati adalah pusat dalam pengambilan keputusan, karena hati merupakan pusat rohani manusia dan tempat kediaman emosi dan integritas manusia. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, konteks dari nats ini berkaitan dengan berdoa dan bekerja. Setiap orang percaya adalah pendoa bagi dirinya dan bagi sesamanya. Setiap jemaat harus mendoakan pelayan yang mendoakannya, sehingga baik pelayan maupun jemaat sama-sama memajukan iman dan memuliakan nama Tuhan. Hidup dalam pengharapan dan kasih di tengah panggilannya masing-masing. Dengan demikian terlepas dari jerat dan kuasa pengacau dan orang-orang jahat. Dengan demikian, doa atau berdoa menjadi peneguhan percaya serta peneguhan terhadap yang lemah iman. Hanya setiap doa dan pendoa yang tuluslah Tuhan menunjukkan dan menyatakan hatinya pada kasih Allah, karena hidupnya hanya memuliakan Allah. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menerima firman Tuhan yang meneguhkan hidup untuk tetap kuat, karena yang pertama,
Allah adalah jaminan dan jawaban melalui kasih setianya. Pernyataan-pernyataan firman Tuhan dalam Alkitab tentang jaminan yang dinyatakannya memastikan bahwa Allah memberikan jawaban sesuai dengan iman percaya dari yang berseru kepadanya. Pernyataan Yesus, "Aku adalah pintu, aku adalah terang," adalah menjadi jawaban pada panggilan seruan supaya setiap orang setia, taat, dan berserah kepadanya. Firman-Nya menjadi pertolongan dan keselamatan yang memelihara hati untuk tidak jatuh ke dalam pencobaan dan kuasa-kuasa jahat. Maka hadirkanlah Roh Kudus yang berkuasa atas hatimu, sehingga damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan hidupmu. Kedua, tetaplah bertekun dan berdoa sehingga tidak jatuh ke dalam rupa-rupa pencobaan. Karena roh memang tekun, namun daging selalu lemah. Disebutkan terdapat perkataan, "Jangan kamu takut" dalam firman Tuhan sebanyak kurang lebih 365 kali. Artinya Tuhan setiap hari menguatkan dan meneguhkan hati setiap orang percaya supaya tidak takut, karena Tuhanlah yang memelihara hati supaya terhindar dari kejahatan dan dosa. Ya, yang pasti badai masalah akan silih berganti. Sebutan yang mengatakan jangan doakan tidak ada badai, tetapi doakan kapalmu selamat, meneguhkan bahwa setiap orang percaya harus bersama dengan Tuhan dan menjadi nahoda yang membawa bahtera hidup dengan aman dan selamat. Martin Luther mengatakan, "Ora et laborare et ora." Kiranya pekerjaanmu adalah ibadahmu dan seluruh derap langkahmu hidupmu adalah doa yang menyaksikan syukur dan puji hormat kepada Tuhan yang adalah kasih setia dan senantiasa memelihara serta menyertaimu sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang telah kami terima melalui firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa senantiasa Tuhan kiranya menguatkan hati kami sehingga kami tetap kuat dan pemeliharaan-Mu membuat kami tidak jatuh ke dalam pencobaan dan kuasa-kuasa jahat. Berkuasalah atas hidup kami dan biarlah kami senantiasa setia, taat dan berserah kepada-Mu. Dan untuk satu hari ini dengan segala aktivitas kami, baik di tengah keluarga, baik di tengah pekerjaan, baik di tengah perjalanan, baik di tengah persekutuan, Tuhanlah menolong dan memampukan kami untuk senantiasa hati kami tetap teguh berpegang kepada-Mu. Berkati keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, dan terlebih orang-orang yang di dalam pergumulan, kesusahan dan penderitaan, penyakit dan duka, Tuhan meneguhkan. Berilah juga kepada kami senantiasa berpengharapan akan hal dan hari yang lebih baik untuk esok hari. Tuhan juga memberkati mereka yang bersyukur untuk hari kelahiran dan perkawinan. Tuhanlah memberkati. Terima kasih Tuhan dalam Yesus Kristus. Kami berdoa anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita berkarya satu hari ini di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.